Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SMKJ TV, berjumpa kembali bersama saya Hikmah di Spoji TV. Nah, di segmen Ramadan ya tentunya, karena sekarang masih di bulan suci ya, di bulan Ramadan ya. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian, dan aku ditemenin sama Mbak Vina. Halo Mbak Vina. Halo. Gimana nih kabarnya Mbak Vina? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah baik. Lancar ya puasanya Mbak Vina ya, di ke-11 nih. Nah, kali ini aku sama Mbak Vina itu mau membahas mengenai mukjizat Nabi Daud yang bisa melunakkan besi. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaannya Mbak Vina, biar teman-teman di SMKJ TV yang ada di rumah juga biar tahu gitu yang belum tahu. Iya. Nah, jadi kan aku tuh penasaran banget sama ceritanya Nabi Daud. Gimana sih kisah Nabi Daud yang bisa melunakkan besi gitu tanpa suatu alat apapun? Iya, jadi Nabi Daud adalah salah satu nabi yang diberikan banyak keistimewaan oleh Allah ya. Salah satunya itu dapat melunakkan besi tanpa menggunakan api maupun alat bantu lainnya gitu. Berarti memang pakai tangan kosong ya, nggak ada. Biasanya kalau kita kan menggunakan besi pakai bara api yang panas gitu ya. Nah itu berarti Nabi Daud Masya Allah banget, gak ada bantuan alat apapun ya, berarti ya itu mukjizat dari Allah gitu ya Mbak Vina ya. Iya. Terus ini Mbak Ima, ini tuh ada dalam surat dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran itu dalam surat Saba ayat 10. Nah dari ayat itu dijelaskan bahwa Nabi Daud itu Allah itu memberikan mukjizat kepada Nabi Daud bahwa Nabi Daud dapat melunakkan besi tanpa menggunakan api maupun palu gitu. Alat bantu yang lain gitu ya. Masya Allah, berarti luar biasa sekali ya. Nah, terus kenapa sih Allah memberikan mukjizat ini gitu kepada Nabi Daud? Ya, mukjizat ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud ini agar Nabi Daud bisa mudah untuk membuat baju besi untuk perang. Karena pada zamannya Nabi Daud itu baju besi ini sangat penting dalam keperluan perang, karena untuk melindungi diri sendiri dari serangan musuh. Karena memang zaman dulu belum ada yang baju-baju emang khusus ya, jadi emang buat sendiri, dan Allah pun menurunkan mukjizat itu memang sama gitu untuk kebutuhannya untuk membuat baju perang, karena untuk waktu itu memang sangat itu sekali ya peperangan ya di zamannya Nabi Daud. Jadi ini tuh ada hubungannya dengan kelahiran Nabi Daud ya dalam membuat baju perang. Nah mungkin Mbak Vina bisa dijelaskan nih sama teman-teman SMKJ di rumah nih, itu gimana sih biar pada tahu gitu. Ya betul sekali. Dalam hadis juga dijelaskan Mbak Hikmah bahwa Nabi Daud itu orang yang pekerja keras, dan dia itu selalu kayak memenuhi kebutuhannya sendiri. Bahwa kan dia kan kayak seorang raja kan. Nah, dia itu tidak pernah bergantung kepada rakyat maupun harta kerajaannya. Dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah, dia itu kayak memanfaatkannya untuk menjual dan membuat baju besi untuk dirinya gitu. Masya Allah, jadi memang banyak sekali ya cerita yang bisa kita teladani dari Nabi Daud ini. Dari tadi memanfaatkan yang Nabi Daud punya gitu, terus dia juga tidak mau bergantung dengan orang lain gitu, karena memang sepertinya kisahnya ini sangat sederhana sekali ya, maksudnya dia tidak mau merepotkan orang lain, tapi dia berusaha dengan apa yang dia punya gitu. Masya Allah sekali. Nah menarik sekali dari kisah ini. Nah terus hikmah apa sih yang bisa kita ambil gitu dalam ini kisah Nabi Daud? Yang pertama itu karena kalau misal ya Allah itu Allah itu ya. Pertama pelajaran yang bisa diambil itu yaitu jika Allah sudah berkehendak, maka semuanya itu akan mudah gitu. Allah gitu ya, atas izin Allah pasti semuanya akan mudah dijalankan gitu. Terus yang kedua, kita itu harus bekerja keras seperti Nabi Daud. Kan Nabi Daud kan seorang raja, tapi dia tetap bekerja keras dan tidak tidak memanfaatkan rakyat maupun harta dari kerajaannya. Jadi kita tetap harus bekerja keras walaupun kita udah punya gitu. Berarti memang tetap bekerja dengan tangannya sendiri ya, yang tadi diceritakan, tidak mau bergantung dengan orang lain gitu. Ya. Terus yang ketiga itu diajarkan bahwa
Nabi Daud itu memanfaatkan apa yang diberikan, mukjizat yang diberikan oleh Allah gitu. Kelebihannya gitu Iya. ya. Jadi memang tidak hanya menggunakan mukjizat ini untuk dirinya sendiri, tapi untuk melindungi orang lain yang tadi Iya. Mbak Vina sampaikan, untuk membuat baju untuk peperangan itu kan nggak mungkin ya Nabi Daud membuat baju sendiri gitu, karena berarti kan benar-benar Nabi Daud ini kisahnya benar-benar bisa dicontoh gitu dan bisa diteladani, karena memang saat ini ya seorang nabi atau seorang raja yang tidak mau bergantung dengan hartanya, tidak mau bergantung dengan masyarakatnya, itu benar-benar masya Allah sekali ya Mbak Vina ya. Nah tuh terima kasih banget ya Mbak Vina sudah mau bercerita nih, mau sharing kisah Nabi Daud kepada teman-teman SMK di rumah nih, dan banyak banget ya pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini, yang semoga kita bisa meneladani Nabi Daud ya dalam hal pekerja keras, terus keadilan dan rasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Iya. Sekali lagi saya mau ucapin terima kasih banget ya Mbak Iya, Vina sama-sama ya. Mbak Ikma. Oke, dan teman-teman SMK TV, sekian podcast hari ini. Semoga kita bisa menghadirkan podcast-podcast yang menarik dan mengedukasi selanjutnya. Saya Hikmah dan Saya Alvina. pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.